Meski Jepang menjadi tim yang paling difavoritkan untuk menjadi juara grup C, setelah tampil memukau di laga pembuka dengan menghajar Cina dengan skor 7-0, lalu Bahrain dengan skor 5-0. Namun nyatanya, mereka tak pernah memandang remeh calon lawan mereka, termasuk saat bertemu dengan timnas Indonesia nantinya, yang notabene merupakan tim debutan di ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Apalagi saat ini skuad timnas Indonesia sudah jauh berbeda, berubah sejak pertemuan mereka di Piala Asia 2023. Bahkan penyerang Jepang Takumi Minamino mengakui jika laga melawan Indonesia adalah laga yang paling dinantikan olehnya maupun rekan-rekannya. Dengan bergabungnya Max Hilgers dan Eliano baru-baru ini, jelas akan membuat laga Indonesia versus Jepang menjadi duel Asia vibe Eropa. Memang harus diakui, sejak mendatangkan sejumlah pemain keturunan berlabel Eropa, timnas Indonesia kini mendapat banyak sorotan media-media, baik dari Asia maupun Eropa. Banyak yang menilai kalau timnas Indonesia kini mulai menunjukkan perkembangan yang sangat pesat, bahkan saat menahan imbang Arab Saudi dan Australia di laga pembuka ronde 3 kemarin. Membuat pasukan Sintayong kini mulai disandingkan dengan para raksasa Asia. Ditambah baru-baru ini, timnas Indonesia terus menambah kekuatan mereka dengan mendatangkan sejumlah pemain keturunan baru seperti Max Hilgers dan Eliano Renders. Dan jika berbicara soal kualitas, jelas kedua pemain itu tak diragukan lagi kemampuannya. Mereka menjadi andalan di timnya masing-masing dalam mengarungi kerasnya kompetisi Eredivisie atau kasta tertinggi Liga Belanda. Dan dengan bertambahnya skuad baru timnas Indonesia dari benua Eropa, membuat negeri matahari terbit itu makin penasaran dengan kekuatan timnas Indonesia. Di mana menurut striker AS Monaco Takumi Minamino, kalau timnas Indonesia benar-benar akan tampil dengan skuad yang jauh lebih kuat, lebih siap dari sebelumnya ketika main melawan mereka. Hal itu lantaran ia tahu kalau kemungkinan besar di bulan November nanti, Indonesia akan tampil dengan kekuatan yang lebih baru dengan masuknya Max Hilgers dan Eliano Renders. Kemudian Minamino juga meyakini kalau pasti Indonesia masih akan terus menambah pemain lagi agar skuad mereka lebih kuat. Maka dari itu, wajar jika ia dan rekan-rekan lainnya sangat excited menantikan laga versus Indonesia daripada laga melawan tim lain. Sebab kalau melawan tim lain selain Indonesia, sedikit banyak pemain Jepang sudah paham gimana cara mereka main. Tapi kalau melawan Indonesia, itu akan jadi sesuatu yang baru dan dipastikan laga akan berjalan ketat. Indonesia tampak menakutkan dan mereka tampil apik di partai pertama. Sebagai negara, mereka memiliki momentum dan sangat bergairah soal sepak bola. Kesan pertama yang saya dapatkan adalah mereka tim tak boleh diremehkan. Jangan pernah lengah barang sedetik pun di hadapan mereka. Ucap mantan terindah Liverpool itu dilansir dari Gol. Hajime Moriyasu, puji perkembangan sepak bola Indonesia. Dan apa yang diutarakan Minamino sepertinya sejalan dengan apa yang pernah diutarakan sang pelatih Hajime Moriyasu. Baginya, dari segala aspek, sepak bola Asia memang meningkat kualitasnya, termasuk Indonesia yang sejak dilatih oleh Sintayong mampu menunjukkan perkembangan yang positif. Bahkan ketika di Piala Asia, meski menang 3-1, Moriyasu mengaku kalau melawan Indonesia tidak semudah itu. Bahkan jika bukan karena penalti dan gol bunuh diri dari Justin Hubner, Jepang hanya mampu meraih hasil imbang 1-1. Itulah kenapa, dengan skuad yang dinilai lebih bagus, Moriyasu meyakini Indonesia sebagai ancaman paling serius karena ya secara permainan pasti berbeda dibanding Piala Asia dengan masuknya pemain baru. Kalau soal Australia dan Arab Saudi, ia mengaku lebih paham
karena skuadnya gak banyak berubah. Faktor kebangkitan sepak bola Indonesia. Melihat gimana timnas Indonesia menjadi tim yang diwaspadai oleh rival-rival top kelas Asia, menjadi menarik untuk mengetahui sebenarnya apa sih yang jadi kunci kebangkitan timnas Indonesia. Di sini jelas ada banyak ya, mulai dari faktor non-teknis di luar lapangan, seperti peran PSSI, hingga elemen-elemen yang telah mendukung timnas. Namun kalau bicara soal di lapangan, maka peran pemain-pemain kelas Eropa dan dunia yang tiba di Indonesia jelas jadi faktor kuncinya, seperti yang dikatakan Keisuke Honda. Di mana tambahan pemain grade A seperti Martin Paes, Jay Itzes, Verdonk, hingga Tom Hea, dan masih banyak lainnya, membuat secara kualitas individu kita nggak kalah kok dengan tim-tim top Asia lainnya. Apalagi baru-baru ini, sosok Messil Girls dan Eliano Renders sudah dipastikan siap bermain di laga kontra Bahrain di bulan Oktober nanti. Tentu mereka adalah sosok kunci kebangkitan timnas Indonesia saat ini, yang dipimpin oleh pelatih jenius layaknya Coach Shin Tae-yong. Makin pede menatap Piala Dunia. We zijn nu wel goed op weg. We hebben tegen twee sterke tegenstanders gelijk gespeeld. En dan komt Bahrein en China komt in oktober aan. Dus ik schat de kansen groot. Maar natuurlijk moeten we er hard voor werken. Tak hanya kualitas di lapangan yang meningkat, soal mental kami pikir timnas Indonesia juga meningkat. Pasalnya, para pemain kelas A Eropa yang datang ke timnas Indonesia juga membawa keyakinan besar untuk bisa menembus Piala Dunia. Hal itu sempat disampaikan oleh Messil Girls saat bicara dengan media Belanda, di mana ia menyebut kalau yakin Indonesia akan lolos ke Piala Dunia. Bahkan sebelum melakukan Sumpah WNI pada akhir bulan September kemarin, Eliano juga menjelaskan hal serupa. Ia yakin jika Indonesia bisa ke Piala Dunia 2026. Saya bisa bermain di berbagai posisi berbeda. Saya senang bermain di tim ini bersama rekan satu tim saya. Karena saya banyak bermain di Belanda, saya coba membantu tim ini mencapai, ujar Eliano, sumber CNN. Dan apa yang ditunjukkan timnas Indonesia sejauh ini sangatlah oke. Bahkan tak sedikit dari mereka yang mulai menaruh respek kepada anak asuh Shin Tae-yong tersebut. Dan laga Indonesia versus Jepang bakal menjadi laga yang paling dinantikan. Karena sekali lagi, kedua tim punya pemain 90% yang berkompetisi di Eropa. Bahkan duel ini bakal menjadi duel Asia versus Eropa. Namun sebelum itu, Indonesia akan terlebih dahulu bertandang ke markas Bahrain dan Cina pada bulan Oktober ini. Sedangkan laga Jepang versus Indonesia akan digelar pada bulan November 2024. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.